Kenapa ya lebih lelah naik tangga yang tinggi daripada naik tangga yang lebih rendah? Halo anak-anak, perkenalkan, nama saya Rizka Ramdhani. Nah, di sini tuh ada rekan ibu yang sedang kebingungan. Kira-kira kenapa ya dia merasa lebih lelah di saat menaiki tangga yang lebih tinggi dibanding naiki tangga yang lebih rendah? Kita bantu jawab yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para generasi penerus bangsa. Apa kabar anak-anakku hari ini? Ya, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar materi usaha. Dan tujuan pembelajaran kita adalah, setelah menonton video ini diharapkan yang pertama, peserta didik mampu untuk menjelaskan definisi usaha. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu untuk menjelaskan pengaruh sudut terhadap besarnya usaha. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing dimulai. Selesai. Lalu, usaha dalam ilmu fisika itu apa? Nah, usaha dalam ilmu fisika itu merupakan jumlah energi yang digunakan untuk menggerakkan suatu benda. Atau dalam definisi lain, usaha itu merupakan gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda itu berpindah. Usaha dalam ilmu fisika ini dipengaruhi oleh gaya dan perpindahan, sehingga perumusannya itu adalah W sama dengan F.S yang berlaku pada bidang datar. Sedangkan untuk persamaan, W sama dengan F.cos θ.S ini berlaku pada bidang miring. Contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya nih, ada rekan saya, dia sedang berjalan lurus dari titik A ke titik B. Nah, apakah itu dikatakan dia melakukan usaha? Ya, betul. Dia dikatakan melakukan usaha karena ada perpindahan. Kemudian nih, jika dia dari titik A ke titik B, kemudian dia balik lagi ke titik A, apakah itu dia melakukan usaha? Ya, betul. Dia tidak melakukan usaha karena dia kembali ke titik awal yang artinya dia tidak melakukan perpindahan. Diingat ya, harus ada perpindahan dalam ilmu fisika sehingga dia dinamakan dengan usaha. Dari kasus menaiki tangga yang lebih curam dibandingkan menaiki tangga yang lebih landai, kita terasa lebih lelah di saat menaiki tangga yang curam. Nah, hal ini karena pada saat menaiki tangga ada sudut yang mempengaruhi besarnya usaha. Terlihat bahwa pada tangga yang curam, sudut kemiringannya itu lebih besar dibandingkan tangga yang landai. Tentu usaha yang dibutuhkan untuk menaiki tangga yang curam juga lebih besar. Nah, hal ini sesuai dengan persamaan usaha yaitu W sama dengan F.cos θ.S. Nah, dari persamaan ini terlihat ada pengaruh sudut terhadap besarnya usaha. Artinya, semakin besar sudut, maka semakin besar pula usaha. Sehingga semakin besar pula energi yang kita keluarkan. Nah, itu yang menyebabkan seseorang merasa lebih lelah di saat menaiki tangga yang lebih curam dan tinggi dibandingkan menaiki tangga yang landai. Nah, supaya kalian lebih paham, kita lakukan percobaan sederhana yuk. Untuk melakukan pembuktian, sekarang kita akan coba untuk melakukan percobaan sederhana. Nah, di percobaan sederhana ini, Ibu ditemani oleh salah seorang teman. Nah, oke. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui pengaruh sudut terhadap besarnya usaha. Nah, karena di sini kita ingin mengetahui pengaruh sudut terhadap besarnya usaha, maka dalam percobaan ini ada dua perlakuan yang akan kita gunakan, yaitu besar sudut yang pertama 30 derajat dan yang kedua sudut sebesar 60 derajat. Oke, kita mulai percobaannya. Alat dan bahan yang kita gunakan di sini adalah yang pertama, ada alas atau papan lintasan. Ada balok yang bermassa 500 gram dan ada derajat pegas, kemudian ada busur derajat. Nah, untuk percobaan yang pertama atau perlakuan yang pertama, kita menggunakan sudut sebesar 30 derajat. Langkah pertama adalah kita merangkai alat percobaannya. Sekarang kita rangkai alat percobaannya. Nah, langkah kedua adalah mengatur sedemikian rupa sehingga neraca pegas ini membentuk sudut 30 derajat terhadap balok. Sekarang diukur sudutnya.
30 derajat. Langkah ketiga adalah tarik balok sejauh 10 cm. Jika sudah ditarik, langkah keempat adalah catat besar gaya yang dihasilkan pada neraca pegas. Dan besar gaya yang dihasilkan sekarang adalah sebesar 4,5 Newton. Nah, untuk percobaan yang kedua, kita gunakan sudut sebesar 60 derajat. Oke, karena ini percobaan yang kedua, jadi langkah pertamanya adalah atur neraca pegas sehingga dia membentuk sudut 60 derajat terhadap balok. Sekarang atur sudutnya sebesar 60 derajat. Jika sudah terukur sudut 60 derajat, langkah selanjutnya, langkah kedua adalah tarik balok sejauh 10 cm. Oke, sekarang langkah selanjutnya, catat besar gaya yang dihasilkan pada neraca pegas. Nah, di sini besarnya yang didapatkan adalah F-nya sebesar 5 Newton. Untuk percobaan pertama, didapatkan datanya sebesar theta sama dengan 30 derajat, cos theta sama dengan cos 30 sama dengan 0,8, S-nya sebesar 10 cm dikonfirmasi ke meter menjadi 0,1, gaya atau F-nya sebesar 4,5 Newton. Kemudian yang ditanya adalah usaha. Nah, dengan menggunakan persamaan usaha W sama dengan F dot cos theta dot S, kemudian dimasukkan besar-besaran yang telah diketahui sehingga didapatkan nilai usahanya sebesar 0,36 Joule. Kemudian untuk percobaan yang kedua didapatkan atau diketahui datanya yaitu theta sama dengan 60 derajat, cos theta sama dengan cos 60 derajat sama dengan 0,5. S atau perpindahannya sebesar 10 cm dikonversi ke meter menjadi 0,1. F atau gayanya sebesar 5 Newton. Nah, kemudian yang ditanya adalah usahanya. Dengan menggunakan persamaan W sama dengan F dot cos theta dot S, kemudian dimasukkan besaran-besaran yang telah diketahui sehingga didapatkan nilai usahanya sebesar 0,25 Joule. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, kalian jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan, selalu mencuci tangan, selalu jaga jarak, dan jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa mengucap syukur. Berdoa mulai. Selesai. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.